Saatnya Anda ikuti Rehat Malam hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Kamu pernah nggak sih ngalami overthinking gitu? Berpikir yang berlebih ya. Saya pernah ya, mungkin ini saat mengingat satu kesalahan yang pernah saya perbuat dulu, yang akhirnya kadang berpikir berlebih, Kang. Gimana? Ya dulu saya melakukan ini, kenapa waktu itu kok saya bertindak ceroboh seperti ini? Itu pernah. Terus akhirnya Ya. efeknya dulu deh. Awal mungkin ini menghambat kita Pertumbuhan. Kita kan sudah pakai ini Eva Guru. Ini ya Susu pertumbuhan omega 3 iya. gitu ya. Omega. Iya. Makasih, selamat malam Bu. Bu Mega. Iya, itu Kang akhirnya. Tapi lama-kelamaan juga akhirnya mikir juga sih, ngapain ya saya harus nyalahin diri sendiri. Kenapa sih kita nggak mencoba untuk lebih baik lagi? Kayak gitu aja sih. Kalau aku ada sih temen sih. Iya. Dia itu selalu overthinking itu ketika ngomongin tentang kondisi lingkungan sekitar. Jadi ketika katakanlah ada berita nih apa gitu, dia mikirnya kenceng banget. Padahal itu kejadian bukan di sini ya? Enggak di sini. Artinya ada isu apa, terus dia tuh selalu ngajak ngobrol, diskusi Tentang kenceng banget gitu kan. Terus dikait-kaitin dengan nanti gimana kondisi masyarakatnya gini. Wah, terus dia bikin pemetaan dan macam-macam. Wah, iya sih aku. Bagus gak itu kalau itu? Di satu sisi aku seneng cara dia menganalisisnya, keren. Tapi di sisi lain, kadangkala kekhawatiran yang berlebihan itu kadangkala membuat dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu tadi kan menghambat kan. Terus aku tanya, terus setelah kamu tahu gitu kan, setelah kamu tahu apa? Tindakan apa yang paling mungkin untuk bisa dilakukan, minimal untuk dilakukan oleh diri sendiri dulu. Iya. Ya kan. Nah kalau misalkan kita mau ngajak orang untuk berbuat sesuatu belum tentu bisa gitu kan. Tapi ada hal yang bisa kita lakukan sehingga orang lain ternyata maksudnya ini gitu. Nah, dia akhirnya bisa membaca itu gitu. Dia stuck, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya ya. Terus aku tanya lagi lah. Terus ngapain juga kamu bikin analisis yang begitu rumit gitu. Kadangkala orang itu ketika memang wacana berita-berita isu-isu itu kadang-kala bikin kita gemes istilahnya gemes dan kadang-kala membuat kita itu akhirnya ketakutan gitu kan. Akhirnya apa yang kita lakukan akhirnya juga bisa jadi berlebih juga. Contoh kasus tindakannya ya. Kasus wayang kemarin itu. Iya betul. Iya kan. Saya tidak akan mengatakan bahwa yang mereaksi itu salah, enggak. Oke, itu hak gitulah. Boleh-boleh aja lah. Setiap orang punya hak untuk bersuara, berpendapat. Tapi di sisi lain yang agak mencolok itu ketika ada pementasan wayang yang sampai segitunya itu loh. Terus terang dari lubuk hati yang paling dalam. Wah. Iya, punya ya. Saya nggak sepakat dengan bukan nggak sepakat, tapi saya menyayangkan tindakan seperti itu. Kalau misalkan saya malah justru akhirnya membuat estetika. Ketika kita ngomong dunia seni kan sebenarnya kan ngomong estetika kan. Iya. Estetika itu menjadi hilang. Justru malah hilang. Marah itu boleh. Tapi ketika marah di atas panggung, bagaimana cara marah itu menjadi sesuatu yang menarik, menjadi sesuatu yang indah ditampilkan tanpa harus kemudian membuat mengiris-iris perasaan orang dan itu membuat ketersinggungan. Nah, itu yang namanya estetika. Oke, dari si pelaku seninya ini sendiri. Iya, estetika itu di atasnya etika loh. Lebih tinggi dari etika. Estetika. Iya, puncak dari etika itu kan estetika. Kamu melakukan sesuatu dan kamu dengan etika sesuai dengan etika gitu. Akhirnya
dipandang sebagai ih indah ya. Hasilnya ya. Nah, Estetika. kesan kan, estetika itu lebih pada kesan orang, wih indah ya. Gimana kalau begitu ya? Oke. Kan sering ya kita nonton video-video yang TikTokan gitu, Mm. di satu pondok pesantren tiba-tiba ada kiai lewat naik motor terus kemudian santri-santrinya pada nunduk semua. Iya. Orang-orang kemudian mengatakan, wah ini indah banget ya gitu. Sekalipun kadang-kala saya pikir, iya ya begitulah itu etika di situ gitu loh. Mungkin di tempat lain ada cara Beda etika yang lagi. berbeda lagi Oke. gitu loh. Ya, jadi dari bentuk etika itulah akhirnya timbul estetika yang menggigirkan, membuat kita jadi Membuat senang. membuat kita menjadi rasa tentram gitu, nyaman gitu. Yuk 424474 ada lagi nih. Halo, assalamualaikum. Halo. Selamat malam kakak. Iya, Iya. Iya. Keputus-putus suaranya. Suaranya putus. Eh? halo, Halo kakak Lia. Halo kakak Lia. Halo. Kak. Hah? Halo kakak. Ini lagi ini ya paduan suara ya. Kakak lagi belajar serius ah? Enggak. Oh enggak. Oh masih denger ya. Kirain udah hilang gitu. Iya, ditelan alam. Hah? Alam Vetivera. Kalian sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kakak Ya. masih Kak Rin. Mm-mm. Gimana? Gimana? Keputus-putus loh suara kamu. Halo? Halo. Kalia? Ya, akhirnya keputus beneran. Akhirnya Kak Lia jatuh juga ya. Ditelan. Ditelan jam. Pokoknya jangan jangi aja lah. Kamu ketawa jahat. Iya, ketawa bahagia sebetulnya. Bahagia karena menertawakan orang gitu ya. Itu bagus enggak ya? Enggak. Iya. Balik lagi ke contoh yang tadi Kang Ribut Apa tentang overthinking yang temannya Kang Ribut. Mm-mm. Itu sebetulnya bisa dibilang penyakit mental nggak sih? Bisa jadi begitu sih, tapi secara kepribadian saya melihat teman saya itu bagus sebenarnya. Orangnya sangat perhatian dengan masalah lingkungan di Peduli, sekitarnya, ya. peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Cuman di satu sisi yang aku lihat itu dia iya sih memikirkan nasib banyak orang, hanya tidak bisa berbuat banyak. Hanya memikirkan. Bentuk Ya, tindakannya belum ya. Mungkin dia butuh partner sebenarnya. Untuk bisa mewujudkan tindakan itu ya. Iya benar, kan ada ya. Kalau misalkan dalam organisasi itu ada orang yang memang didudukan di posisi sebagai thinker, sebagai seorang pemikir. Oke. Ada yang kemudian Pelaksana. memang harus dia kerjanya di pelaksana, dia yang mengeksekusi pemikiran-pemikiran Iya. itu. Cuman kadangkala ini dia antara yang di lapangan dengan orang yang thinker ini kadangkala nggak nyambung. Oke. Makanya frekuensinya harus ditemuin dulu. Oke, iya. Iya kan? Sih. Yang ketinggian ya direndahin dulu, yang yang terlalu rendah ya ditinggiin, Naikin lagi ya. naikin sedikit lah. Jadi Biar akhirnya setara ketemu gitu loh. Titik temunya di mana? Terus akhirnya Bisa kita bisa eksekusi. gerak bareng-bareng, Oke, eksekusinya jadi enak. Nah, kadangkala di situ kita dalam contoh paling sederhana aja deh, kita di lingkungan inilah, Iya. di dalam ruang sini lah ya. Studio inilah ya. Belum tentu loh orang yang makanya aku kadangkala apa pemikiranku yang terlalu tinggi atau gimana gitu. Aku kadangkala harus mengerem itu. Paling nggak downgrade lah ya. Downgrade ketika harus ngobrol dengan teman-teman yang ya. lain gitu. Aku harus menyesuaikan, harus berusaha untuk sebisa mungkin mengerti, sekalipun kadangkala ya kejebak juga di situ. Pernah ya? Ya pernah sih. Oke. Iya sih. Sama dirimu kan? Kapan kan? Enggak, kamu masih ingat gak sih? Yang mana? Nggak tahu. Iya. Kamu terlalu pemikir ini, Kang. Iya, aku termasuk orang yang mikir loh, Mikir ya? mikir berat. Iya. Mikir masa depan juga. Sebenarnya ada sih ketakutan itu. Kekhawatiran ya. Ada kekhawatiran, katakanlah misalkan
kira-kira besok ini aku bisa nggak ya bertahan di tempat-tempat itu. Terus kemudian kalau misalkan aku hilang dari peredaran. Punya karya puisi, cerpen, atau ise? Atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan kita bangun peradaban. Dengan teknologi kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra. Itu dia. Kadang-kala begitu, ketakutan, kecemasan dalam pekerjaan juga sangat memungkinkan kita untuk jadi overthinking loh. Sampai sejauh ini masih merasakan seperti itu? Kalau aku sih enggak sih. Enggak ya? Enggak. Aku sudah berpikir gini, dimanapun tempat, itu yang paling penting aku melakukan sesuatu yang kira-kira berguna. Mungkin tidak bagi institusi atau instansinya, Oke. tetapi Minimal bagi lah. orang lain. Oke. Ada manfaat ya.